adik-adik, apa kabar semua? Pasti baik ya. Gimana adik-adik? Sudah siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan? Nah, sekarang sebelum itu mari kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan. Kami semua diberi kesehatan, kekuatan, hikmat ya. Selalu dari Tuhan, kami mengucap syukur hanya padamu ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur boleh datang untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan walaupun kami masih online, tapi kami selalu mengucap syukur dan selalu memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, tolong kami yang tidak ada apa-apanya ya Tuhan. Tuhan, urapi ya Tuhan biar kami benar-benar fokus dan selalu mengandalkan Tuhan di setiap hal apapun. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang Lause tidak sendirian. Lause ditemani Kakak Hillary. ya. Nah, sekarang adik-adik kita berdiri yuk. Lause mau nyanyi pujian Jalan Serta Yesus. Walaupun kita lagi suka, lagi duka, Tuhan selalu ada dan selalu Dia beserta kita. Nah, adik-adik, sebelum Lause baca firman Tuhan, Lause mau bawa pujian. Firman Tuhan ku dengar.
baca firman Tuhan, mari kita berdoa lagi ya. Tutup mata, lipet tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, terima kasih, kami begitu indah puji-pujian-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh bertumbuh dan berbuah lebat ya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang selalu kami pakai dengan keseharian hari menurut firman-Mu ya Tuhan. Dan kami sebentar mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tolong kami ini ya Tuhan, Tuhan berikan hikmat sehingga kami boleh bisa mengerti apa yang Tuhan sampaikan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, Lause mau baca firman Tuhan tentang Yakub. Yakub itu keluar dari tanah perjanjian. Dia mau ke rumah pamannya Laban. Karena saudaranya Esau akan berencana membunuh Yakub. Tapi mengapa Esau akan membunuh Yakub? Karena Yakub telah menipu ayah mereka, Ishak, untuk memberkatinya. Di situ Esau sangat marah kepada Yakub. Yakub sangat kesepian dan juga ketakutan. Pertama kali dia meninggalkan rumahnya itu, dia merasa takut dan juga dia tertidur di padang yang rumput dingin dan juga kering. Di situ Yakub merasa takut dan sebenarnya Yakub tidak sendiri. Di situ ada siapa, adik-adik? Ada Allah ya. Nah, Allah juga datang di dalam mimpi Yakub. Di situ Yakub melihat tangga yang ujungnya mencapai ke langit. Dan di situ ada para malaikat naik turun dan di atasnya itu ada Allah. Dan Allah berkata kepada Yakub, Akulah Tuhan, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Yakub itu keesokan harinya, Yakub terbangun dari tidurnya. Dia menyadari bahwa Allah benar-benar hadir dan Allah benar-benar ada. Di situ Yakub berjanji kepada Allah, bila Allah selalu menyertai dia, apa yang dia butuhkan dan apa yang dia perlukan, maka engkau akan menjadi Allahku. Yakub bilang begitu. Nah, karena Allah telah memilih Yakub untuk menjadi keluarganya. Di situ Yakub belum benar-benar percaya dan belum benar-benar bergantung kepada Tuhan. Yakub itu baru belajar dan dia belum terlalu percaya kepada Tuhan. Nah, sesudah sampai di tempat rumah Laban pamannya, Yakub bekerja mengembalakan domba. Dia menjaga banyak domba. Di situ Laban bertanya kepada Yakub, Yakub, berapa upah yang mau aku bayar? Kata Yakub, karena Yakub itu suka sama Rahel, anak bungsunya Laban. Dia bilang, aku akan bekerja selama 7 tahun bila engkau memberikan Rahel menjadi istri Yakub. Di situ Laban setuju. Nah, karena Yakub mencintai Rahel, Yakub bekerjalah selama 7 tahun. Di situ Yakub bekerja selama 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel. 7 tahun kemudian menikahlah dan berpestalah. Pernikahan itu sangat besar sekali.
Dan sesudah selesai pernikahannya, Yakub terkejut melihat pengantin perempuannya itu tanpa cadar, dan membuka cadarnya itu ternyata bukan Rahel, melainkan Lea, kakaknya Rahel. Wah, Yakub sangat marah kepada Laban karena Laban itu membohongi Yakub. Terus dia berbicara, Laban, bukanlah kita telah sepakat untuk aku menikahi Rahel? Terus kata Laban, tidak baik katanya kalau menikahi adiknya yang lebih dulu. Jadi harus kakaknya dulu. Kalau begitu kamu kerja lagi 7 tahun lagi kalau kamu mau mendapatkan Rahel. Dari situ dia bekerja lagi selama 7 tahun. Di situ Yakub bekerja lagi selama 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Sesudah 7 tahun lagi, 7 tahun kemudian, dia menikahlah dengan Rahel. Dan di situ Allah memberkati Yakub memberkati banyak anak dan juga banyak sekali ternak, kawanan domba-domba. Allah memberkati Yakub dan memberi imannya juga untuk selalu bergantung kepada Tuhan. Di situ Laban juga selalu menipu Yakub, tapi sekarang Yakub percaya kepada Tuhan bahwa dia selalu bergantung kepada Tuhan dan selalu berdoa kepada Tuhan. Dan di situ Tuhan berfirman kepada Yakub, sekarang sudah 20 tahun kamu meninggalkan tempat Kanaan. Pulanglah ke negeri di mana engkau tempat berbaringmu dengan kaum-kaummu. Di situ Yakub percaya bahwa Allah akan selalu menyertai Yakub dan selalu memberkati Yakub. Dan Yakub juga tidak mudah untuk pindah ke Kanaan karena di sana masih ada Esau, kakaknya itu. Dan di situ juga perjalanan juga akan sangat panjang dan lama. Dan zaman dulu itu tidak ada mobil, masih pakai unta, masih pakai binatang gitu, berjalan gitu. Nggak seperti sekarang ini ada kendaraan ya adik-adik. Zaman dulu itu nggak ada kendaraan, adanya pakai unta. Di situ Yakub tibalah di dekat Kanaan, tapi di situ Yakub masih merasa takut karena di situ masih ada Esau. Dan di situ Yakub berdoa lagi kepada Allah, minta pertolongan. Dan juga terus tiba ada pegawainya. Katanya pegawainya, ada berita penting. Di sini ada Esau membawa 400 orang untuk membunuh kamu, Yakub. Wah, di situ Yakub sangat ketakutan sekali. Tapi Yakub sekarang tidak takut karena dia punya Allah yang selalu melindungi dia dan selalu menyertai dia kemanapun dia pergi. Di situ Yakub berdoa lagi dan minta pertolongan kepada Tuhan. Di situ dia mengirimkan para pelayan-pelayannya untuk datang kepada Esau. Dia mengirimkan hadiah kepada Esau, banyak ternak. Dia mau ngasih kepada Esau domba, keledai, dan juga unta yang banyak sekali untuk Esau, supaya dia untuk berbaikan. Dan di situ Esau tahu bahwa adiknya itu mungkin mau berbaikan. Nah, di situ udah dekat sana, Yakub berdoa lagi kepada Tuhan.
Dan di situ dia berdoa sendirian kepada Tuhan. Dan di situ ada seorang yang bergulat dengan Yakub sehingga sampai pagi menjelang. Dan di situ esokan paginya seorang itu memberkati Yakub. Dan di situ Yakub bukan dinamain Yakub lagi, tetapi Israel. Kamu bukan Yakub lagi, melainkan kamu adalah sekarang Israel. Nah, sekarang Yakub percaya bahwa Yakub ini bukan percaya, dia sudah percaya ya. Sekarang dia bertemu dengan Allah muka dengan muka. Wah, di situ luar biasa sekali ya adik-adik. Yakub itu mengalami banyak sekali. Nah, di situ Yakub datang menghampiri Esau, dan dia datang dan bersujud, dan juga dia menghadap ke Esau mau minta maaf. Tapi ternyata di situ Esau itu merangkul Yakub. Di situ ya Esau dan Yakub itu saling berpelukan dan mereka sekarang berbaikan. Nah, karena di situ wah mereka menangis, saling merindukan adik kakak, dan sekarang dia berbaikan ya. Wah, senang sekali di situ. Nah, Yakub ini sekarang benar-benar taat kepada Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan, dan juga dia juga sekarang tidak menjadi orang egois, dan dia juga rendah hati di hadapan Tuhan, dan juga tidak sombong, dan dia selalu memuliakan Tuhan. Disitulah adik-adik kita harus selalu bersandar kepada Tuhan. Tidak boleh berbohong, tidak boleh sombong, dan apalagi kalau kita nakal, nggak boleh nakal. Allah itu tidak senang kalau kita suka berbohong ya. Dan Allah juga tahu, melihat tingkah laku kita. Nah, disitulah ya adik-adik cerita tentang Yakub. Dia sekarang menjadi taat dan setia kepada Tuhan. Nah, adik-adik sekarang Lause ada satu pujian lagi ya. Nanti mau mengakhiri sekolah minggu online ini, dan Lause mau menyanyikan Tanganku Bekerja Buat Tuhan. Tanganku bekerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku bekerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Nah, Lause sekarang sudah mengakhiri sekolah minggu online ini. Sekarang adik-adik mari kita berdoa lagi. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah kami selalu terus mendengarkan firman Tuhan, memuji, memuliakan nama-Mu, dan selalu mengucap syukur dalam segala hal apapun ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga mama, papa, semuanya ya Tuhan. Biarlah mereka selalu bertumbuh dan berbuah lebat seperti yang difirmankan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Lause sudah mengakhiri sekolah minggu online ini. Dan nanti sampai jumpa ketemu Lause lagi ya. Dan